Baik, kembali lagi dengan saya Stella Marta. Di sini saya dan teman-teman ditugaskan untuk mewawancarai Ketua Laboratorium Keperawatan yang ada di SMK Citra Nusantara. Check the result. Excuse me, Miss. Sorry to disturb your time. Here, we want to interview with you about the nursing laboratory. Permisi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai laboratorium keperawatan. Let me introduce ourselves. I am Stella Marta from 10 Nursing 1. I am Yuna Amelia Putri from 10 Nursing 1. Can you introduce yourself? Bisakah Ibu memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kiki Mega Bintang. Saya sebagai guru produktif keperawatan. What is your job here? Apa pekerjaan Ibu di sini? Oke, di laboratorium ini Bu Kiki adalah sebagai kepala laboratorium keperawatan. What do you do in the laboratory? Apa yang Ibu lakukan di laboratorium keperawatan ini? Oke, yang saya lakukan di sini adalah mengecek apakah semua peralatan tertata dengan rapi dan juga bersih. Lalu saya mengecek barang-barang apa yang habis, misal pada barang-barang habis pakai. Lalu untuk peralatan-peralatannya apakah sudah dikembalikan. Lalu setelah itu yang praktek ke sini, misalnya siswa itu tata tertibnya sudah betul apa belum, seperti itu. How long have you been a productive teacher here? Berapa lama Ibu menjadi guru produktif di sini? Kurang lebih sudah 4 bulan ini. Do you enjoy being a productive teacher? Apakah Ibu menikmati menjadi guru produktif? Oke, saya menikmati ya sejauh ini sebagai guru produktif karena murid-murid di sini menyenangkan. Are you a laboratory leader here? Apakah Ibu pemimpin laboratorium ini? Untuk sekarang, iya, saya sebagai kepala laboratorium di sini. What are tools here? Apa saja alat-alat yang ada di lab keperawatan ini? Oke, alat-alat yang ada di laboratorium keperawatan ini ada banyak sekali ya. Seperti yang kalian sering jumpai, di sana ada peralatan dari stainless steel, misalnya ada pinset anatomis, kom, dan lain-lain. Lalu ada bed, ada kursi roda, terus kayak yang di belakang ini ada pantom, dan ada bahan-bahan yang habis pakai juga, misalnya seperti alkohol, terus lisol, ada juga kapas, terus alat-alat digital untuk pemeriksaan, misalnya ada tensi, terus ada juga oximetri dan lain-lain. Ada banyak sekali di sini. What are the rules in the nursing laboratory? Apa saja peraturan jika masuk di lab keperawatan ini? Oke, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi sebagai siswa sebelum memasuki di laboratorium keperawatan ini. Yang pertama adalah semua siswa sebelum masuk ke ruangan laboratorium harus menggunakan jas lab yang sudah didapatkan dari kelas 10 ya. Jadi tidak bisa menggunakan seragam saja kalau praktek di sini. Selanjutnya adalah tidak boleh menggunakan sepatu atau alas kaki. Dan harus menggunakan kaos kaki, tidak boleh bertelanjang kaki. Selanjutnya adalah tidak boleh membawa makan dan minum di laboratorium ini. Nah, setelah itu saat siswa mau praktek di sini harus meminjam peralatan apa saja, itu ada formnya sendiri. Nah, harus menulis dan saat mengambil itu harus jelas berapa mengambilnya, jenisnya apa, seperti itu. Selanjutnya adalah jika dikembalikan, harus dikembalikan ke tempatnya lagi dan harus merapikan bednya, misal kalau pakai bed gitu. Pas laboratori ki nganggo nursing ya. Nursing laboratori. Pokoknya pas lab iki lho nursing laboratori. Film dulu. Ya Allah, kira di sana. What are the consequences if the student does the rules? Apa saja konsekuensi jika ada siswa yang melanggar peraturan?
Oke, untuk konsekuensinya, misalnya siswa yang mau praktek ke laboratorium, dia tidak membawa cas lab itu tidak boleh masuk ke ruang laboratorium kalau dia praktek. Selanjutnya, apabila dia tidak membersihkan satu bed ini saat siswa tersebut melakukan praktek, nah nanti akan saya panggil dan harus membersihkan semua yang ada di lab ini. Entah itu peralatan, entah itu bed, dan menyapu semua yang ada di sini. Selanjutnya, misal kalau membawa makanan, akan saya suruh untuk mengepel semua yang ada di laboratorium ini. Gitu. What activities are carried out in the nursing laboratory? Kegiatan apa saja yang dilakukan di laboratorium keperawatan? Oke, kegiatan yang bisa dilakukan di laboratorium keperawatan adalah yang pertama pastinya praktikum. Praktikum seperti apa sih? Kayak praktikum kegiatan atau praktek yang dilakukan di lab ini, misalnya seperti vulva hygiene, memandikan pasien, terus ada juga pemeriksaan kesehatan, misal kayak head to toe, dan juga ada pembelajaran tentang anatomi tubuh, misalnya pakai pantum yang ada di belakang ini. Gitu. What class can use the nursing laboratory? Kelas berapa saja yang bisa menggunakan laboratorium keperawatan? Oke, yang bisa menggunakan laboratorium keperawatan adalah kelas 10, 11, dan 12 jika saat pembelajarannya memerlukan laboratorium. Gitu. Semua siswa bisa masuk saat pelajarannya. What facilities are in the laboratory? Fasilitas apa saja yang ada di lab keperawatan? Fasilitasnya yang pertama pastinya kayak peralatan-peralatan kesehatan, khususnya keperawatan ya. Ada kayak pemeriksaan yang digital, ada juga alat-alat yang digunakan untuk perawatan, misal kayak yang tadi Bu Kiki sebutkan, pinset, terus ada bengkok, terus ada bed-bed seperti ini, dan juga fasilitas yang lain, ada kulkas untuk menyimpan seperti barang-barang yang harus tidak bisa tahan lama gitu ya. Terus fasilitas yang lain ada gas jika digunakan untuk air panas. Biasanya kalau USK kita butuh air panas untuk kompres. Selanjutnya ada wastafel untuk cuci tangan. Selanjutnya ada kipas angin, ada TV besar itu untuk melihat kalau kita mau tindakan apa gitu, lihat tutorialnya di TV besar itu. Is the nursing laboratory comfortable? Apakah lab ini nyaman untuk dilakukannya kegiatan? Oke, untuk nyaman atau tidaknya itu sesuai dengan yang make ya Cahayu. Misalnya tergantung dengan siswanya. Tapi kalau menurut Bu Kiki selama ini nyaman karena tempatnya bersih, terus ruangannya juga terang, tidak gelap. Selain itu di sini juga didukung oleh beberapa fasilitas dan juga peralatan yang memadai juga. Student in this school learn anything in this laboratory? Siswa-siswi di sekolahan ini mempelajari apa saja di lab keperawatan ini? Oke, mempelajari apa saja? Yang pertama, siswa-siswa itu bisa belajar apa saja nama alat-alat kesehatan. Kayak yang ada di etalase itu ya, ada banyak sekali namanya apa sih, kita bisa belajar di lab. Selanjutnya bisa belajar kayak praktek kegiatan, misalnya pemeriksaan TTV bisa dilakukan di lab, terus memandikan pasien, terus imobilisasi, pemasangan oksigen, pemasangan infus, semua bisa dilakukan di lab. How many productive teachers are in this laboratory? Ada berapa guru produktif di laboratorium keperawatan ini? Untuk guru di sini ada 4. What do the productive teachers in the nursing laboratory teach to student in grades 10 to 12? Masing-masing guru keperawatan di lab keperawatan ini mengajarkan apa saja kepada siswa-siswi baik kelas 10 sampai 12? Oke, yang pertama dulu dari Bu Cynthia ya. Bu Cynthia itu di sini adalah kaprodi untuk keperawatan. Bu Cynthia mengajarkan praktek-praktek, misal kegiatan-kegiatan perawatan itu seperti apa, itu dipegang sama Bu Cynthia. Selanjutnya untuk Bu Puput, dia itu memegang untuk PK atau produk kreatif.
dan juga praktek juga untuk kelas 12. Terus Bu Dewi ini mengajarkan KDM atau mengajarkan kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang Bu Dewi juga mengajarkan tentang praktek apa saja yang dilakukan di laboratorium ini. Kalau Bu Kiki mengajarkan untuk kelas 10 adalah anatomi fisiologi untuk nama-nama organ tubuh. Untuk kelas 11 Bu Kiki mengajarkan ilmu penunjang diagnostik atau IPPD. So, many interview about the nursing laboratory. Sorry to disturb your time and thank you, Mom. Sekian wawancara tentang laboratorium keperawatan. Maaf mengganggu waktunya dan terima kasih Bu. Iya, sama-sama.